Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah ya. Oh iya, beberapa waktu yang lalu Ibu mengabarkan kepada saya kalau ada beberapa hal yang mau dibicarakan terkait dengan saya sebagai pengawas sekolah yang mendampingi sekolah Ibu terkait dengan program-program sekolah. Oke, ya Bu ya. Iya, kemarin mohon maaf ya Bu ya. Saya lewat WA kemarin Bu ya, karena saya merasa ada hal yang ingin saya sampaikan sama Ibu, karena saya ingin menyampaikan sesuatu hal terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saya ini. Oke, gimana nih Bu? Permasalahannya seperti apa? Permasalahannya nih gini Bu ya, rapor pendidikan kan udah keluar nih tahun 2023. Nah dari situ saya melihat ya Bu ya, dari hasil itu bahwa ada penurunan untuk tahun 2023 ini dari tahun 2023, yaitu tentang kondisi keamanan sekolah gitu. Nah jadi ini membuat saya merasa ini permasalahan Bu ya, yang harus saya selesaikan seperti itu, yang harus ada solusi. Jadi sudah menerima rapor pendidikan, kemudian terlihat dari rapor itu terjadi penurunan ya Bu ya, dalam khususnya kondisi keamanan di sekolah. Ya begitu Bu ya. Iya. Nah sekarang dengan pertemuan kita ini nih, kira-kira yang Ibu inginkan di akhir pembicaraan kita nanti, tujuan yang tercapai apa Bu? Saya mendapatkan suatu upaya Bu untuk membenahi kondisi ini supaya nanti di tahun depan itu ada peningkatan seperti itu. Oke, jadi pinginnya nanti setelah akhir ini Ibu mendapatkan suatu upaya untuk peningkatan kondisi yang berkait dengan rapor pendidikan, dari khususnya kondisi keamanan sekolah ya. Iya. Oke, dari upaya itu untuk mewujudkannya bagaimana nih langkah-langkah Ibu sebagai kepala sekolah untuk mewujudkannya? Ya, berdasarkan data ya Bu ya, itu kan dari keamanan sekolah ini dinilai dari pemahaman dan pengalaman atas hal yang bisa mengganggu fisik dan mental. Nah ini menunjukkan bahwa rendahnya pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan seperti itu kalau di rapot itu ya Bu ya, seperti itu. Nah untuk itu saya merasa bahwa saya harus melakukan gitu ya Bu ya, peningkatan kompetensi GTK-nya dan kebijakan yang nanti dapat menunjukkan, membuat satu kebijakan Bu ya, yang nanti dapat menunjukkan upaya pencegahan dan penanggulangan gitu Bu, narkoba itu. Agak complicated ya masalah keamanannya ya Bu ya. Ada masalah rokok dan narkoba ternyata di rapor pendidikan kan. Berdasarkan dalam hal ini saya mencermati dalam pembicaraan Ibu tadi, lebih mengarah nanti kita ke GTK-nya ya Bu ya, ke mungkin komponen GTK-nya itu pendidik ya Bu. Iya. Terbatas pendidik, guru-guru dan mungkin guru dan tenaga kependidikan, termasuk juga seluruh warga sekolah, staf keamanan, security, mungkin tata usaha itu. Oke, jadi luas sekali ya semua warga sekolah ya, kalau kita semua komponen komunitas sekolah, termasuk kebijakannya tadi Bu ya. Iya, membuat kebijakan. Iya, bagus sih kalau saya perhatikan ya yang upayanya. Nah, dari upaya itu nanti bagaimana Ibu pada saat mengupayakan, cara mengukurnya itu Bu, mengukur keberhasilan upaya yang sudah Ibu lakukan. Mengukurnya itu dengan ya kita melihat pemahaman siswa seperti itu. Pemahaman siswa itu tentang bahaya rokok dan narkoba itu sendiri. Nanti kita buat semacam survei ya,
bukan survei visioner ya Bu? Visioner. Iya, untuk siswa seperti itu. Jadi mengukurnya dengan melihat pemahaman melalui visioner. Tindakan itu nanti cara mengukurnya itu tentunya ada hambatan nggak kalau prediksi ibu gitu loh dalam menjalankan upaya atau cara mengukur ini itu sudah bisa memikirkan kemungkinan hambatannya ada nggak? Hambatan itu ya tadi itu yang pertama itu adalah dari kompetensi guru itu sendiri, karena nanti yang membuat visioner itu kan dari guru dan tenaga kependidikan kita libatkan semua, jadi ada unsurnya nanti dari semua warga sekolah itu untuk itu. Hambatannya mungkin kita butuh waktu ya, butuh waktu untuk membuat ya, merancang gitu Bu ya, merancang visioner. Jadi kemungkinan hambatan tetap kembali ke kompetensi guru serta warga sekolah dan tentunya waktu ya. Jadi terkait hambatan itu saya rasa tidak menutup kemungkinan ibu sebagai kepala sekolah walaupun penentu kebijakan kepala sekolah, selain saya juga nanti mendampingi ibu sebagai pengawas sekolah dalam kita berupaya ya Bu ya untuk perbaikan di sekolah ini, kemudian juga saya mendampingi ibu dalam prosesnya. Kira-kira pihak lain yang ibu butuh selain kami sebagai pengawas pendamping siapa Bu? Dari eksternalnya? Iya, kalau dari eksternal itu kita akan libatkan komite sekolah. Itu eksternal dari lingkungan sekolah tadi kan selain warga sekolah, dan untuk warga sekolah itu juga kalau yang internalnya itu kan saya libatkan mungkin nanti yang bertanggung jawab gitu ya, itu yang akan bertanggung jawab itu adalah yang terkait dengan hal ini, misalnya guru BK seperti itu, kemudian pembina ekstra ya Bu ya, R, kemudian ada PMR, kemudian pembina UKS sekolah, dan juga tentunya kita akan melibatkan pembina OSIS karena ini kan adalah program untuk siswa nanti kan seperti itu. Selain itu juga Biyata Mandala. Biyata Mandala ya, jadi artinya udah secara garis besar kita libatkan semua juga ya. Jadi kalau saya lihat unsurnya luas ya Bu, sampai dengan komite ya Bu yang kita miliki memang. Iya. Kalau kita lihat komite itu luas sekali. Selain itu kemungkinan kita menggunakan eksternal lain dari yang lain ada nggak di luar komite, kemudian ekstra jadi eksternalnya gitu. Dari ini Bu ya, mungkin dari pihak terkait mungkin dinas kesehatan. Dinas kesehatan iya, dinas kesehatan ini kan karena berhubungan dengan bahaya rokok tadi ya saat itu. Jadi anak ini akan merasa nanti sebelum mereka mengerjakan visioner itu kita kasih dulu pemahaman seperti itu. Nanti ada ya bisa kita lakukan pretest dan post-test seperti itu, jadi melihat tingkat pemahaman mereka. Ketika kita nanti melakukan, kita serahkan ke pihak ahlinya, nanti didampingi oleh pihak sekolah yang terkait, mungkin anak itu akan merasa lebih tingkat kepercayaan itu tinggi itu terhadap data atau terhadap informasi yang mereka dapat. Jadi lebih menarik. Benar Bu ya. Terkait dengan percakapan kita ini, jadi kemungkinan besar setelah ini kan kita menyusun RKP dan RKS-nya Bu, karena ini terkait dengan pendidikan. Bagaimana itu? Ya, setelah percakapan ini saya merasa lebih yakin seperti itu, bahwa ada perubahan dan peningkatan yang akan saya nanti tuangkan, ada program-program kerja yang akan saya tuangkan dalam RKT dan akan nanti dituangkan dalam RKAS ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih ya tergambar saya dari percakapan ini loh. Jadi nanti kita sama-sama, saya sebagai pengawas pendamping, jadi ibu sebagai kepala sekolah, kita bersama dengan
keluarga sekolah kita mewujudkan ini. Nah, kapan nih kita melakukan pertemuan lagi Bu untuk mengevaluasi mungkin pencapaian tujuan kita ini, percakapan kita hari ini? Untuk rencananya kan pelaksanaannya ya itu kita butuh waktu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu lagi gitu. Jadi kita nanti mungkin 2 minggu ke depan akan bertemu kembali dalam sesi pendampingan saya sebagai pengawas sekolah dan demi kemajuan sekolah. Iya. 2 minggunya itu tentang tahapan perencanaan baru ya Ibu ya. Nanti kita mitra ya Bu ya. Iya, jadi nanti mohon juga nanti kehadiran Ibu ya untuk melihat bagaimana perencanaan kita. Oke, terima kasih Bu dengan percakapan kita hari ini. Di 2 minggu ke depan kita akan berencana ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama ya Bu Marta. Oh ya Bu, silakan minum Bu.